Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kita bertemu lagi dalam kajian panduan menjadi filsuf. Tapi sebelum itu saya mohon maaf sebesar-besarnya karena janji saya untuk mengkaji buku atau kitab ini seminggu sekali ternyata tertunda sampai 2 minggu karena beberapa alasan. Untuk itu saya tidak akan berjanji lagi untuk mengupload video tentang kajian panduan menjadi filsuf seminggu sekali. Saya usahakan akan tetap menguploadnya dan saya nggak tahu apakah akan seminggu sekali. Tapi yang jelas panduan menjadi filsuf ini insya Allah akan saya teruskan sampai khatam. Yang kedua kalinya saya mohon maaf juga karena pada kesempatan kali ini dan seterusnya saya tidak akan menampilkan video saya, tapi justru akan menampilkan audio saja karena beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah ada kawan yang mengeluh karena badan teks yang saya sertakan dalam video kurang jelas. Mungkin karena terlalu kecil, hanya di samping video saya. Maka dari itu kali ini dan seterusnya insya Allah saya akan menyertakan teks yang saya baca tersebut di badan video tanpa video saya, sehingga kawan-kawan semua yang mengikuti kajian ini bisa melihatnya dengan jelas. Baik, mari kita mulai kajian ini. Kemarin 2 minggu yang lalu kita telah mengkaji muqaddimah atau pengantar dari penulis buku atau kitab Mal Falsafah, yaitu Dr. Izzat Qarni. Sekarang ini kita menginjak ke pembahasan yang kedua tentang pengertian atau ta'rif filsafat. Pengertian atau ta'rif filsafat ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian, yang mana Izzat Qarni di sini untuk pertama kalinya menunjukkan pendapat beliau sendiri tentang apa itu filsafat, dan selanjutnya nanti di pasal-pasal selanjutnya dia akan mengungkapkan beberapa pandangan para filsuf tentang apa itu filsafat. Silakan kawan-kawan semua lihat di PDF-nya yang sudah saya share. Di situ di halaman 4, Sanian ta'riful falsafati bil haddil mantiqi. Al-ana wa ba'da hadha at-tamhidil daruriyyi was-sari'i ma'an, famat ta'rifu bil haddil jami'il mani'i lil falsafah, wal nuqaddim 'alal fawri at-ta'rif alladhi na'khudhu bihi walladhi sawfa yuwajjihu kulla hadithina fi hadzal kitabi linaqula al-falsafatu hiyal bahsun nadhariyul mujarradu fil usuli haitsun naw'i laha huwal bahsu wal faslu huwa midanul usuli awil mabadi'i awil ususi allati yaqumu 'alaihal midanu awil mawdu'ul muayyanu. Cukup saya baca dalam bahasa Indonesia. Definisi filsafat melalui definisi esensial logis. Sekarang setelah pengantar yang penting sekaligus singkat tadi, apa definisi filsafat melalui definisi yang jami', yaitu mengumpulkan yang seharusnya dikumpulkan, dan mani', mencegah yang tak perlu dimasukkan. Langsung saja kami akan menyajikan definisi yang kami pilih, yang bakal mengarahkan semua diskursus kami dalam buku ini. Kami berkata, filsafat adalah diskursus teoritis abstraktif dalam perkara yang berhubungan dengan prinsip-prinsip. Genus dalam definisi ini adalah diskursus,
Sedangkan diferensia atau pembeda dalam definisi ini adalah wilayah kajian, prinsip atau dasar atau asas yang menjadi tempat berdirinya wilayah kajian atau tema tertentu. Jadi yang diungkapkan oleh Dr. Izzat Qarni ini adalah pandangan pribadi beliau tentang pengertian atau definisi filsafat. Definisi filsafat menurut Izzat Qarni itu adalah diskursus teoritis tentang usul atau asas atau dasar atau prinsip. Definisi ini definisi yang diambil dari kaidah mantek tentang tasawur. Dalam disiplin mantek atau logika formal terbagi menjadi dua pembagian. Yang pertama adalah tasawur, yang kedua adalah tasdik. Tasawur ini mengurusi perkara partikular tentang abstraksi sesuatu tanpa menghukuminya. Misalkan al-insan itu siapa, al-hajar itu apa, batu itu apa, meja itu apa, dan seterusnya. Itu diurusi oleh ilmu mantek dalam bagian tasawur. Jadi tanpa menghukuminya, manusia tanpa dihukumi. Apakah manusia itu berdiri di tengah masjid, atau manusia itu bisa terbang sampai ke angkasa, itu tidak diurusi dalam bagian pertama. Hanya mengurusi apa sejatinya manusia itu. Jika demikian, maka Izzat Qarni ini tentu saja mengikuti kaidah dalam pendefinisian sesuatu dalam ilmu logika. Jika kita belajar ilmu logika, kita akan mengenal al-hadd, yaitu definisi yang berdasarkan esensi sesuatu. Dalam disiplin logika, pendefinisian terhadap sesuatu itu paling tidak dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah at-ta'rifu bil haddi, yaitu definisi dengan definisi yang esensial. Yang kedua adalah at-ta'rifu bir rasmi, yaitu definisi yang berupa deskripsi atas apa yang didefinisikan, tidak mencapai esensinya. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'rifu bil kalimati, atau definisi berdasarkan nominal. Yang pertama adalah pendefinisian sesuatu melalui genus dan pembeda. Nah, ini kalau kawan-kawan belum tahu tentang genus dan pembeda, saya akan memberikan muqaddimah terlebih dahulu yang mungkin saja akan panjang. Tapi kawan-kawan, saya harap untuk menyimaknya dan tetap fokus terhadap tiga pembagian definisi yang sudah saya ungkapkan tadi. Begini, pertama kali kita merujuk kepada Aristoteles sebagai peletak ilmu logika. Bahwasanya Aristoteles itu memiliki kategori-kategori yang berjumlah 10. 10 kategori tersebut, yang pertama adalah substansi, yang kedua kuantitas, yang ketiga kualitas, yang keempat relasi, kemudian tempat, kemudian waktu, kemudian posisi, kemudian status, kemudian aksi, dan yang terakhir adalah pasivitas. Apa hubungan antara kategori Aristoteles ini dengan apa yang kita bahas? Kategori ini berhubungan dengan apa yang disempurnakan oleh Porphyry. Porphyry itu salah satu filsuf yang menyempurnakan logika Aristoteles. Dalam bukunya Isagoge, Porphyry itu bertanya,
apakah genera, genus itu sendiri, dan spesies eksis dalam dirinya sendiri atau mereka hanya ada dalam pikiran kita? Jika mereka ada dalam pikiran kita, jika mereka ada dalam dirinya sendiri, bertubuh atau tidakkah? Jika tidak bertubuh, apakah mereka eksis terpisah dari substansi yang diindra, ataukah eksis dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut? Kemudian setelah itu, pohon porfiri ini mengungkapkan 5 kata universal yang akhirnya menjadi kaidah dalam pendefinisian sesuatu. Apa itu? Pertama genus, kedua spesies, ketiga pembeda, keempat properti, dan kelima aksidensi umum. 5 kata universal inilah yang nantinya digunakan dalam pendefinisian terhadap sesuatu atau hakikat sesuatu. Kemudian yang digunakan oleh at-ta'rif bil had atau pendefinisian melalui esensi sesuatu itu adalah genus dan juga pembeda atau diferensia. Kita ambil contoh ya, yang lumrah saja. Siapa itu manusia? Al-insanu hayawanun natiqun. Manusia adalah hewan yang berpikir. Ketika kita bertanya tentang definisi manusia, maka jawabannya melalui esensi, yaitu dengan cara menyertakan spesies dan juga pembedanya. Genus dan juga pembedanya. Genus di sini apa? Genusnya adalah manusia. Kemudian pembedanya adalah apa? Pembedanya itu berpikir. Manusia itu tidak lain adalah hewan, yaitu genus. Genus manusia itu apa? Hewan itu sendiri. Kemudian faselnya atau pembedanya itu apa? Berpikir. Kenapa demikian? Karena tidak ada makhluk lain, genus lain yang bisa berpikir sebagaimana manusia. Maka pembeda ini menentukan esensi dari manusia. Kemudian cara pendefinisian yang kedua adalah pendefinisian birrosmi, melalui pendefinisian yang deskriptif saja, tidak berusaha menjangkau esensi sesuatu. Kemudian dalam pendefinisian birrosmi, kita tidak menemui sebagaimana yang terjadi dalam pendefinisian bilhaddi. Jika bilhaddi manusia itu didefinisikan dengan hayawanun natiq, maka dalam birrosmi manusia didefinisikan sebagai hewan yang tertawa misalnya, atau hewan yang menulis misalnya. Tertawa dan menulis ini bukan esensi dari manusia, hanya bagian kecil dari aktivitas manusia yang tidak menunjukkan kesejatian manusia. Sementara itu at-ta'rif bil lafzi atau definisi nominal itu mendefinisikan manusia melalui kata yang serupa dengan manusia. Misalkan siapa itu manusia? Ya manusia adalah orang. Misalkan apa itu HP? HP adalah gadget gitu. Jadi mendefinisikan sesuatu melalui padanannya dengan kalimat lain, dan ini ditempuh melalui kamus atau thesaurus. Sementara itu kita mendapati bahwasanya definisi filsafat menurut Izzat Qarni berdasarkan at-ta'rif bil had itu adalah suatu diskursus teoritis abstraktif tentang prinsip-prinsip. Ini memuat genus dan pembeda. Genusnya apa?
nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi yang ingin saya soroti di sini adalah masalah yang sangat penting tentang pendefinisian filsafat. Pendefinisian filsafat itu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama adalah pertanyaan dalam filsafat, yang kedua adalah pertanyaan tentang filsafat. Ada sebagian filsuf yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah pertanyaan itu sendiri. Filsafat didefinisikan sebagai pertanyaan yang tanpa akhir. Ketika filsafat itu sudah menemui jawabannya, maka bukan lagi masuk ranah filsafat, karena jawaban final itu sudah ketemu dan itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, bukan lagi filsafat. Nah, pertanyaan dalam filsafat ini itu adalah pertanyaan yang tidak merujuk kepada definisi filsafat itu sendiri. Kita mendapati bahwasanya pertanyaan dalam filsafat itu tidak bisa menjelaskan apa itu sejatinya filsafat. Maka dari itu kita harus melompat ke pertanyaan tentang filsafat. Jika kita bertanya tentang filsafat, maka kita akan menuntut jawaban dari pertanyaan apa itu filsafat. Dan pertanyaan tentang apa itu filsafat masuk ke ranah definisi sebagaimana yang ditempuh oleh Izzat Qarni tadi. Kita mendapati beberapa jawaban dari pertanyaan tentang filsafat. Banyak sekali filsuf yang mendefinisikan apa itu filsafat. Nanti juga akan disinggung oleh Izzat Qarni. Pertanyaan tentang filsafat dalam sejarah itu merentang begitu jauh sampai-sampai hampir tiap filsuf memiliki jawaban tentang apa itu filsafat. Sokrates menyatakan filsafat itu sebagai cinta kebijaksanaan. Platon memahami filsafat berdasarkan objeknya, yaitu pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Descartes memahami filsafat mengikuti tradisi filsafat abad pertengahan. Apa itu? Filsafat dipahami sebagai ilmu duniawi, lawan dari ilmu ilahi. Filsafat dilawankan dengan agama. Yang pertama mendayakan akal secara menyeluruh, sedangkan yang kedua berpegang kepada teks suci. Thomas Hobbes memaknai filsafat sebagai ilmu tentang relasi sebab dan akibat di antara segala sesuatu, dan seterusnya dan seterusnya. Hampir tiap filsuf itu memiliki definisi tentang apa itu filsafat. Terus kemudian, sejatinya apa itu filsafat? Yang disinggung oleh Dr. Izzat Qarni itu, filsafat harus didefinisikan dengan tuntas agar kita bisa mendefinisikan sekaligus membedakan disiplin ini dengan disiplin yang lain. Apa itu? Filsafat adalah diskursus teoritis. Diskursus teoritis ini membedai dari diskursus yang praktis. Jadi filsafat itu tidak bertanya bagaimana, karena pertanyaan bagaimana itu pertanyaan yang praktis. Bagaimana kita berpikir? Bagaimana kita bertindak? Bagaimana kita memasak? Bagaimana kita memimpin? Bagaimana seterusnya itu bukan khas pertanyaan filsafat, karena itu adalah pertanyaan tentang aplikasi. Sedangkan filsafat itu bertanya tentang apa sejatinya sesuatu, yang tidak lain berhubungan dengan teori. Dan juga filsafat itu pertanyaan yang abstraktif, bukan aplikatif. Pertanyaan abstraktif ini tidak langsung bisa, jawabannya tidak langsung bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pun juga filsafat itu berhubungan dengan prinsip-prinsip atau asas atau dasar. Dia tidak bermain di permukaan sebagaimana disiplin ilmu yang lain.
Benar bahwasanya tidak hanya filsafat yang menanyakan tentang apa, what, tetapi biasanya ilmu lain ketika bertanya tentang apa itu tidak menyentuh hakikat dari sesuatu itu sendiri. Kalaupun menyentuh hakikatnya, tidak sampai dasar ataupun asasnya. Filsafat itu bertanya sampai akar-akarnya. Misalkan jika sains itu mempelajari tentang manusia dari segi fisiknya dalam ilmu fisiologi, maka dia akan bertanya tentang apa gunanya mata, bagaimana fungsinya mata, terus kemudian apa saja yang menyusun tubuh manusia. Filsafat tidak bertanya tentang ini. Ketika membahas tentang manusia, filsafat bertanya paling dasar dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian diteruskan lagi oleh Dr. Izzat Qarni, wa yumkinu an nastakhdima lit-ta'biri 'anil madmuni nafsihi sighatan ukhra wa hiyal falsafatu hiyal bahsu an-nadhariyyu al-mujarradu minal fil mabadi'i wal ghayati. Walakinnal haqqo huwa anna lil falsafati ajnasan wa anwa'an a'amma ab'ada min naw'ihal qaribil ladhi huwal bahsu fajinsuhal ab'adu annaha nasyatun summa ya'ti jinsun aqrabun huwa at-tafkiru wa aqrabu minhu jinsut tafkiril munazzamu jinsul tafkiril munazzamil mundobati al-mantiqiyyi wa nau'uha al-ab'adu annaha ma'rifatun wa aqrabu minhu annaha ma'rifatun nadhariyatun mujarradatun fi muqabilil ma'rifatil amaliyatit tatbiqiyyah walakinnal falsafata kama sanara min ba'du bi syai'in minat tafsili laisa minal ulumi bil ma'nal istilahi fi hadhil ayyami wa hiya tatawazza'u ala thalathi ala ailatin kubra al-ulumir riyadiyah wa tilkat tabi'iyyati wa tilkal insaniyati awil ijtima'iyyati ay al-mabahisul ma'rifiyatul lati tastakhdimu manahija muhaddadatan mushtarikatan yataqayyadu biha sairul bahisina fi kulli ilmin muayyanin wallati yumkinu an tantahi ila nataija yattafiqu alaiha haula'il bahisunal mukhassisuna fil midanil muayyani fi jumlatihim wa alat taqribi. Kita juga boleh menggunakan redaksi lain yang merujuk kepada muatan filsafat itu sendiri, yakni filsafat adalah diskursus teoritis abstraktif tentang prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan. Akan tetapi hakikatnya adalah filsafat memiliki genus dan spesies yang lebih umum dan lebih jauh daripada spesies dekatnya yang tidak lain adalah diskursus. Genus jauh dari filsafat adalah kegiatan. Kemudian datanglah genus dekat yaitu pemikiran. Definisi dengan genus dekat adalah pemikiran yang terpola, tersusun dan logis. Spesies yang jauh adalah bahwa filsafat itu suatu pengetahuan. Spesies dekatnya adalah bahwa filsafat merupakan pemikiran teoritis abstraktif sebagai lawan dari pemikiran teoritis sebagai lawan dari pemikiran praktis aplikatif, ya itu salah ya. Namun filsafat sebagaimana yang akan kita lihat sebentar lagi bukan merupakan disiplin ilmu dengan makna terminologis seperti dewasa ini, yakni terbagi ke dalam 3 keluarga besar: ilmu-ilmu matematis, ilmu alam, dan ilmu antropologi atau sosial, yaitu diskursus pengetahuan yang menggunakan metode-metode tertentu yang dan umum di mana para pengkaji di tiap ilmu bisa berpegangan kepadanya, yang mengantarkan kepada kesimpulan yang disepakati oleh mayoritas mereka atau mendekati mayoritas pengkaji spesialis di bidang tertentu. Maksudnya begini, tadi itu Dr. Izzat Qarni telah mendefinisikan filsafat berdasarkan pada definisi yang esensial. Kemudian yang kita baca tadi, Dr. Izzat Qarni mendefinisikan filsafat
berdasarkan muatannya dengan deskripsi yang lain, yaitu filsafat adalah diskursus teoritis tentang mabadi atau prinsip dan tujuan-tujuan. Namun filsafat itu juga memiliki genus dan spesies yang lebih umum, sebagaimana yang kita bahas tadi. Filsafat itu berbeda dari disiplin ilmu yang lain. Karena apa? Jika filsafat itu didefinisikan sebagai pemikiran yang terpola, kemudian tersusun dan logis, maka deskripsi atau definisi dari ilmu-ilmu yang lain itu bisa jadi berkebalikan dari filsafat, yaitu pengetahuan praktis dan juga aplikatif. Kita hampir tidak bisa menemukan pengetahuan aplikatif praktis dari filsafat. Jika kita ingin mengetahui bagaimana kita melakukan sesuatu, maka tempatnya bukan di filsafat. Itu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bagaimana kita bertindak. Bagaimana di sini itu adalah berisi tentang panduan langsung bagaimana seseorang mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat pun kalau saja memikirkan dan menteorikan sesuatu yang bersifat aplikatif atau bersifat praktis, itu tidak menyentuh bagaimana langsung bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam filsafat itu ada cabang disiplin yang namanya disiplin ilmu akhlak atau moral ya. Filsafat memang membahas moralitas, tetapi yang dibahas oleh filsafat itu justru adalah dasar-dasar yang menjadikan moralitas itu ada, atau apa itu sesungguhnya moralitas. Filsafat itu bukanlah kitab atau ajaran yang berisi diktum-diktum bagaimana kita bertindak sesuai dengan moral, tetapi mencari dasar tentang moralitas itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh Immanuel Kant. Immanuel Kant itu memiliki buku The Critique of Practical Reason. Ini merupakan kitab moral dari Immanuel Kant ya. Di situ Immanuel Kant berusaha untuk memasuki moralitas berdasarkan prinsip-prinsip dasarnya. Bahwa apa sih yang menjadikan moralitas itu ada? Jelas, menurut Immanuel Kant, moralitas ada itu salah satunya karena adanya Tuhan. Jadi kategori imperatif atau moralitas itu sendiri ada dalam diri manusia atau kehidupan manusia karena dijamin oleh yang namanya Tuhan. Jika Tuhan itu tidak ada, maka tidak ada patokan kebaikan dalam diri manusia yang bisa diukur dan disepakati oleh seluruh umat manusia. Karena kita hampir-hampir meskipun berbeda negara, bahasa, suku, dan seterusnya, kita hampir-hampir punya kaidah ataupun norma-norma yang serupa di antara kita semua. Bahwa baik kepada orang tua, sopan kepada orang tua itu sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji, itu semuanya manusia manapun memegang prinsip ini ya. Meskipun dengan aplikasi yang berbeda-beda, meskipun cara penghormatannya kepada orang tua itu beda-beda, tetapi mereka semua itu hampir sama dalam hal memiliki moralitas berupa penghormatan terhadap orang tua. Kembali lagi kita kepada apa yang telah diungkapkan oleh Izzat Qorni. Tadi Izzat Qorni menyebut bahwasanya filsafat itu bukanlah suatu ilmu pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Ilmu pengetahuan
yang didefinisikan dewasa ini itu sesungguhnya tidak mencerminkan apa itu filsafat. Karena ilmu pengetahuan sekarang didefinisikan sebagai suatu ilmu yang bisa disepakati oleh semua pengkajinya, yang memungkinkan para pengkajinya berdiri di ilmu tersebut memakai kaidah-kaidah dan asas-asas dalam ilmu tersebut. Jika suatu ilmu sudah ditemukan asasnya, maka siapapun penggelut dalam bidang tersebut bisa memakai asas ini. Misalkan sains itu memiliki asas, yaitu penelitian induktif, bahwa kebenaran itu harus dikumpulkan seperti kita menyusun puzzle satu persatu untuk kemudian akhirnya disimpulkan. Makanya kita akan menemukan perkembangan yang luar biasa dalam ilmu sains, karena mereka itu tidak mempermasalahkan asas dari ilmu sains. Jika mereka menanyakan asas ilmu sains, maka otomatis bangunan mereka itu runtuh. Siapapun yang pernah membangun ilmunya, kaidahnya dari asas ini, maka runtuh semuanya. Makanya ilmu pengetahuan itu bisa berkembang pesat karena dia memiliki asas yang hampir-hampir disepakati oleh semua pengkaji. Teorinya Isaac Newton boleh saja diruntuhkan oleh Albert Einstein atau dikritik oleh Albert Einstein, tapi bangunan dari teori gravitasi Isaac Newton itu masih bisa dipahami, dipelajari, dan relevan sampai hari ini. Toh juga Isaac Newton tidak langsung dilupakan oleh sejarah karena teori gravitasinya mungkin saja dianggap salah. Kemudian kita ambil lagi asas dalam sains, yaitu hipotesis, bahwa sains itu memiliki asas praduga hipotesis. Asas ini disepakati oleh semua kalangan saintis, bahwa ketika mereka itu meneliti tentang suatu hal, mereka memiliki praduga atau dugaan awal tentang suatu hal tersebut. Praduga atau dugaan awal hipotesis ini yang menentukan kajian mereka akan mengarah kemana atau berkesimpulan apa. Akhirnya sekarang ini atau dewasa ini kita menemukan banyak sekali perkembangan dalam bidang sains, lebih-lebih dalam bidang teknologi. Karena teknologi itu bersifat praktis dan aplikatif, kita menemukan perkembangan yang luar biasa. Hampir tiap penemuan baru itu didasarkan kepada penemuan lama, dan penemuan lama itu didasarkan kepada penemuan sebelumnya, dan seterusnya sampai akhirnya membentuk frame teknologi di zaman kita sekarang. HP kita, gadget kita sekarang yang layarnya sudah begitu hebatnya, jaringannya begitu hebat, itu dimulai dari penemuan-penemuan yang sangat sederhana, yang mungkin saja pada masanya tidak dinilai sederhana. Maka dari itu filsafat akan sangat susah untuk berkembang sebagaimana sains. Kenapa demikian? Filsafat itu isinya kan para filsuf ya. Para filsuf itu karena memang dididik untuk kritis terhadap segala sesuatu, dan filsafat itu sendiri mendobrak dari hal yang paling dasar, maka boleh dikata tiap filsuf itu berusaha untuk meruntuhkan dasar dari filsuf sebelumnya. Maka sangat berbeda sekali dengan sains. Kalau sains itu dasarnya sudah disepakati oleh para pengkaji. Filsafat tidak demikian. Dasar yang diletakkan oleh filsuf sebelumnya itu malah justru ingin dirobohkan oleh filsuf yang setelahnya, yang tidak setuju dengan bangunan filsafat filsuf sebelumnya tadi. Maka dengan demikian kita akan sangat susah untuk
melihat kemajuan signifikan dalam filsafat. Hal ini pernah digelisahkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-18 Masehi. Immanuel Kant dalam bukunya The Critique of Pure Reason itu gelisah terhadap masa depan metafisika atau bagian dari filsafat itu sendiri. Metafisika itu mempertanyakan tentang hakikat ada, being qua being atau being as being. Menurut Immanuel Kant, para filsuf sebelum dirinya itu tidak memiliki pendasaran yang ilmiah terhadap teori metafisika, sehingga tiap filsuf memiliki kaidah-kaidah tersendiri tentang metafisikanya, yang hampir-hampir tiap filsuf itu menjadi antitesis terhadap filsuf yang lain atau sebelumnya. Jadi teori metafisika itu hampir-hampir tidak bisa didamaikan antara satu dengan yang lainnya. Immanuel Kant kemudian ingin mendasarkan metafisika itu kepada akal budi murni, atau kita katakan dalam bahasa Inggris sebagai pure reason. Kegelisahan ini itu menunjukkan bahwasanya filsafat memang tidak bisa berkembang sebagaimana sains. Sangat tidak bisa. Dan itu memang karakteristik dari filsafat sebagaimana yang telah disinggung oleh Izat Korni tadi. Izat Korni mengatakan demikian tadi ya. Disiplin ilmu itu secara terminologis yang dikenal dewasa ini adalah disiplin yang menggunakan metode-metode tertentu dan umum di mana para pengkaji di tiap ilmu bisa berpegangan kepadanya, yang mengantarkan kepada kesimpulan yang disepakati oleh mayoritas mereka atau mendekati mayoritas pengkaji spesialis di bidang tertentu. Jadi mereka itu hampir-hampir semuanya itu sepakat tentang kaidah-kaidah yang mereka gunakan untuk menjadi asas. Sementara itu filsafat tidak. Nah, kita akan beranjak ke paragraf terakhir yang disinggung oleh Izat Korni untuk menunjukkan apa yang sudah saya katakan tadi. Walihada wajabat ta'kidu annal falsafata laysat ilman. Nah ini ai dzatu manhajin muhaddadin muwahhidin ilzamiyyin wa tasilu ila nata'ija yaqbaluha jami'u may yabhasuna fil haqqi nafsihi awil midani wa yaltamizuna biha wa yaltazimuna biha wa innama hiya bahsun yaqumu bihi fardun fil adati aw fardaini aw aktsaru yaqa'u bainahumal ittifaqu wa yadzalika fi halatin nadhiratin aw taqumu bihi madrasatun fikriyatun yattafiqu a'dauha 'alal asasiyati wa illam yattafiqu dauman 'alal furu'i wat tafasili wal mustantijati. Kita baca terjemahannya. Maka dari itu harus ditekankan bahwa filsafat bukanlah disiplin ilmu, yakni yang memiliki metode tertentu yang tunggal dan mengikat, dan mengantarkan kepada kesimpulan yang diterima oleh semua orang yang membahas bidang atau wilayah itu sendiri dan berpegangan kepada kesimpulan tersebut. Akan tetapi filsafat justru adalah suatu diskursus yang biasanya seorang pengkaji berdiri di atasnya atau dua pengkaji atau lebih, yang mana di antara mereka terjadi kesepakatan, dan ini adalah kasus yang langka. Atau juga suatu diskursus yang di sana berdiri suatu aliran pemikiran yang anggota-anggotanya sepakat tentang beberapa dasar pemikiran, kendati mereka tidak selamanya sepakat atas cabang, detail maupun kesimpulannya. Inilah yang tadi kita singgung, bahwa filsafat memang susah untuk dikatakan berkembang dengan pesat, karena tiap filsuf itu satu tidak memiliki kaidah umum yang diterima oleh semua filsuf. Bahkan kaidah yang kita anggap umum saja itu dipermasalahkan oleh para filsuf. Misalkan Aristoteles itu mengungkapkan tentang prinsip non kontradiksi. Itu saja masih dipertanyakan oleh filsuf-filsuf setelahnya, lebih-lebih oleh filsuf-filsuf kontemporer ya. Apalagi kaidah-kaidah yang diucapkan atau dilahirkan oleh filsuf-filsuf yang lainnya yang hampir saja bisa dikatakan kontroversial ya. Misalkan Hegel itu memiliki metodologi filsafat yang dinamakan dialektika.
Dialektika Hegel ini dipakai untuk menunjukkan hakikat dunia itu sendiri, bahwa dunia itu isinya adalah dialektika tentang materi-materi dalam dunia, yang puncaknya adalah roh dunia itu sendiri. Kemudian kaidah ini pun kan tidak disepakati oleh semua filsuf ya. Karl Marx sendiri mengkritik Hegel habis-habisan meskipun menggunakan teori dialektika. Soren Kierkegaard, kemudian juga Schopenhauer dan aliran eksistensialis yang lain menghancurkan Hegel begitu rupa. Artinya begini yang ingin saya tekankan di sini dan juga lebih-lebih ditekankan oleh Izzat Qarni. Filsafat tidak bisa dikatakan secara terminologis sebagai suatu ilmu pengetahuan atau suatu disiplin ilmu. Yang tadi disinggung oleh Izzat Qarni, ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu itu memiliki metode tertentu yang tunggal dan mengikat. Tadi sudah saya katakan ya, sains itu memiliki metode atau kaidah yang dipegang oleh hampir semua pengkajinya. Misalkan dimulai dari hipotesis. Hipotesis tidak perlu dipertanyakan oleh para saintis. Ya hipotesis bagaimana yang didefinisikan. Tetapi filsafat itu hampir-hampir tidak memiliki kesepakatan tentang asasnya. Asas common sense saja ya. Common sense itu akal sehat. Itu tidak disepakati oleh semua filsuf. Bahkan antar satu filsuf dengan filsuf yang lain pun berbeda tentang apa itu common sense. Maka dari itu filsafat, ya sebagaimana filsafat memang dia tidak bisa berkembang sebagaimana ilmu yang lain dengan pesat. Karena ya tadi yang seperti saya katakan, filsafat melalui para filsufnya hampir-hampir menghancurkan tiap pondasi dari filsuf sebelumnya untuk menata bata pemikirannya sendiri. Martin Heidegger di abad yang lalu melalui bukunya Being and Time bahkan mendestruksi metafisika. Jadi metafisika yang dibicarakan oleh Aristoteles kemudian diteruskan di abad pertengahan dan di awal era modern didestruksi, diremuk, hancurkan oleh Heidegger. Kemudian dia mengungkapkan hal yang kita sebut sebagai eksistensialisme, meskipun tidak dengan maknanya yang disepakati oleh semua orang ya. Bahwa being itu ya suatu konsep yang bisa mempertanyakan tentang adanya itu adalah manusia. Kemudian memunculkan teori tentang Dasein, being there, ada di sana. Dan di paruh terakhir abad yang lalu kita mengenal seorang Jacques Derrida. Jacques Derrida ini bahkan mengkritik habis-habisan metafisika yang berisi metanarasi tentang kebenaran tunggal melalui teorinya dekonstruksi. Hampir tiap filsuf itu memiliki kaidahnya tersendiri atau prinsip-prinsipnya tersendiri, yang mana menunjukkan filsafat itu tidak bisa didamaikan satu dengan yang lainnya. Bahkan antar para filsuf ini pun susah sekali untuk bersepakat. Izzat Qarni menyebutnya hampir langka para filsuf itu sepakat tentang kaidah mereka atau asas mereka. Biasanya mereka itu bersepakat dalam satu madrasah ya, atau aliran filsafat ya. Misalkan aliran eksistensialisme itu sepakat tentang manusia sebagai jangkar dari eksistensi, bahwa eksistensi itu mendahului esensi. Filsuf dalam madrasah aliran rasionalisme itu berpegangan kepada akal budi manusia, bukan pada indera. Tetapi aliran realisme itu berbeda dari
aliran rasionalisme yang berpegang kepada data indrawi. Begitu seterusnya. Jadi kalaupun tidak antar filsuf yang saling menghancurkan, maka yang saling menghancurkan dan mengkritik adalah antar aliran dalam filsafat. Maka dari itu filsafat akan susah untuk berkembang sebagaimana ilmu pengetahuan yang kita kenal modern ini atau dewasa ini. Dan demikian filsafat tetap adalah suatu disiplin yang sangat menarik karena dia itu berani mempertanyakan sesuatu yang mungkin saja tidak dipertanyakan oleh banyak orang. Dan filsafat di sini pun mengurusi hal-hal yang hampir saja tidak ditanyakan atau tidak diurusi oleh kebanyakan orang. Misalkan kita ambil suatu pernyataan dalam buku persoalan-persoalan filsafat yang ditulis oleh Titus, Smith, dan Nolan ya. Kejadian-kejadian pada beberapa dasawarsa yang akhir ini menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam cara mengurus urusan-urusan manusia. Manusia telah memperoleh kekuatan yang besar dalam sains dan teknologi, tetapi sangat sering mempergunakan kekuatan-kekuatan itu untuk maksud-maksud yang destruktif. Manusia telah memperluas jangkauan dan kuantitas pengetahuan, tetapi belum dapat mendekati ideal-ideal individualitas dan realisasi diri, self-realization. Manusia telah menemukan cara-cara untuk memperoleh keamanan dan kenikmatan. Pada waktu yang sama mereka merasa tidak aman dan merasa risau oleh karena mereka tidak yakin akan arti kehidupan mereka dan tidak tahu arah mana yang mereka pilih dalam kehidupan ini. Jadi manusia modern yang telah dimanjakan oleh ilmu pengetahuan, lebih-lebih oleh teknologi ini, mengalami alienasi diri yang oleh penulis buku tadi itu dikatakan sebagai manusia-manusia yang mencari tujuan mereka untuk hidup di dunia ini. Filsafat itu berani mempertanyakan tentang tujuan-tujuan ini, dan tidak lain yang ditekankan oleh filsafat adalah dasar dari kenapa manusia itu ada di dunia ini. Kenapa manusia itu sebagai suatu eksistensi harus menghargai kehidupan. Kenapa manusia itu di dunia ini harus menghargai sesama mereka. Mengapa manusia di dunia ini berbahagia atas apa yang mereka terima di dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak lain, manusia di dunia ini membutuhkan filsafat untuk merefresh lagi tujuan-tujuan mereka, dan lebih-lebih ingin menantang akal budi mereka dan mendorongnya sampai batas yang paling tidak bisa dibayangkan oleh diri manusia. Apapun perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita lihat di zaman sekarang, filsafat tetap akan relevan karena dia akan dibutuhkan sampai kapanpun sebagai pengawal kehidupan manusia. Jika manusia sudah bisa menciptakan nuklir, maka pertanyaan dari filsafat, kenapa kita membutuhkan nuklir? Jika manusia bisa mempertanyakan dan lebih daripada itu, akhirnya kita bertanya sebagai manusia, kenapa saya ada di dunia ini? Kenapa saya terlempar ke dunia ini begitu saja tanpa saya tahu? Pertanyaan ini tidak mungkin bisa dijawab oleh sains, pun tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan yang lain, apalagi teknologi. Itu adalah jawaban pertanyaan yang radikal yang hanya bisa dijawab dengan mendestruksi dan mendekonstruksi pemikiran-pemikiran awam kita untuk menuju ke filsafat yang berpegangan kepada asas atau dasar atau tujuan akhir dari manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.